Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Desember 2021 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan, karir, keuangan, dan juga asmara kamu di masa mendatang. Oke, aku akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui mengenai general reading kamu para Pisces di bulan Desember 2021 dalam hal karir, keuangan, dan juga kehidupan asmara. Aku akan ambil 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Dan tidak lupa aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel My Tarot Indonesia. Aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua ya untuk channel My Tarot Indonesia dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan tidak lupa aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel ini. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu. Ada Two of Pentacles, Four of Cups, Strength, dan Ace of Cups. Sebentar ya, aku berapikan sedikit. Oke, kita akan ambil 5 kartu lagi. Three of Pentacles, the Chariot, Page of Wands, Page of Swords, King of Wands, bottom of the deck-nya kita ada Knight of Cups. Oke, aku rapikan sedikit. Nah, iya. Oke, untuk teman-teman Pisces, kita lihat ya di bottom of the deck-nya tadi ada Knight of Cups ya. Knight of Cups ini bisa diartikan mengikuti kata hati ataupun idealis ya, kata hati ataupun idealis. Artinya bisa kamu jadikan patokan ataupun acuan utama agar kamu bisa melewati bulan Desember ini secara lebih optimal, yaitu mempertimbangkan segala sesuatu ataupun menyelesaikan segala masalah ataupun permasalahan yang mungkin bisa terjadi dengan mengikuti kata hati. Oke, jadi mempertimbangkannya secara baik dan juga mengikuti kata hati kamu untuk menyelesaikan masalah apapun yang bisa kamu hadapi selama bulan Desember. Itu akan menjadi patokan utama kamu. Oke. Dan Nine of Cups itu biasanya juga kalau dalam asmara itu identik dengan segala hal yang berbau-bau romantis di sini ya. Oke, nah jadi nanti bisa aku kaitkan juga dengan kehidupan asmara kamu ya di kelima kartu di bawah, tapi nanti akan aku bahas. Kita akan bahas dulu mengenai karir ataupun keuangan kamu ya para Pisces dari kelima kartu yang di atas. Two of Pentacles, Four of Cups, Strength, Ace of Cups, dan The Fool. Oke, di sini aku akan lihat dari sisi karir terlebih dahulu, karir ataupun bisnis ya. Di sini kalau aku lihat kemungkinan di bulan Desember ini untuk karir ataupun bisnis kamu akan membuat suatu keputusan yang lumayan berpengaruh dalam kelangsungan karir ataupun bisnis kamu nih. Oke, karena sini ada Four of Cups.
jadi suatu keputusan besar yang mungkin bisa berpengaruh ataupun memiliki dampak jangka panjang nih untuk karir ataupun bisnis kamu. Misalkan untuk kamu yang mencari pekerjaan, bisa saja kamu mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan dan kamu harus memilih salah satunya. Tentunya itu kan salah satu keputusan besar yang harus kamu ambil. Misalkan dalam hal bekerja, ataupun untuk kamu yang sudah bekerja di suatu perusahaan, ada tawaran suatu pekerjaan besar ataupun misalkan suatu project, dan ketika kamu harus membuat keputusan apakah kamu ingin menerima proyek tersebut atau tidak, karena tentunya mungkin akan ada banyak pekerjaan yang harus kamu hadapi, mungkin diperlukan suatu komitmen yang besar untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan sebagainya. Misalkan untuk bisnis ataupun untuk kamu yang sedang merintis bisnis, misalkan kamu harus membuat keputusan apakah kamu ingin mencari pegawai misalkan ataupun rekan bisnis yang bisa kamu percayai untuk membantu aktivitas bisnis kamu. Itu juga salah satu keputusan besar yang perlu kamu pertimbangkan. Intinya akan ada beberapa keputusan besar yang perlu kamu ambil, dan kembali lagi bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat adalah Knight of Cups ya. Kembali lagi mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati-hati, tidak terburu-buru, dan menggunakan kata hati di sini pun kata kuncinya. Bukan berarti kamu tidak menggunakan logika sama sekali ya, tetapi mempertimbangkannya itu secara seimbang. Jadi kamu melihat sisi positif dan negatifnya secara realistis, dan kamu juga mengikuti kata hati kamu. Dan ketika kedua-duanya sudah sejalan, nah berarti keputusan apapun yang kamu ambil itu adalah yang bisa dipastikan itu adalah yang paling tepat. Oke? Dan di sini karena ada Strength, Ace of Cups, dan The Fool, mungkin beberapa dari kamu punya kecenderungan ketika sudah memutuskan segala sesuatu dan sudah berjalan istilahnya ya, misalkan proyek tersebut ataupun pekerjaan tersebut, kadangkala kamu ada kecenderungan bertanya-tanya kembali, apakah keputusan yang sudah kamu ambil itu sudah tepat apa belum ya? Kadang kamu akhirnya membayangkan kembali, seandainya dulu gua nggak ngambil keputusan ini, mungkin gua begini loh, gitu. Kamu punya kecenderungan seperti itu. Nah, diharapkan sekali ya, mungkin ini juga bisa jadi tantangan tersendiri untuk kamu. Setelah kamu mengambil keputusan tersebut, janganlah pernah melihat ke belakang lagi ataupun mempertanyakan lagi keputusan yang sudah kamu ambil. Kamu harus percaya dengan kata hati kamu sendiri bahwa ketika kamu sudah membuat keputusan, ketika kamu sudah mengambil tindakan, maka memang kamu harus istilahnya kamu harus berkomitmen untuk menjalankannya sampai akhir. Oke, sampai pekerjaan tersebut selesai. Tidak perlu kamu bertanya-tanya lagi apa yang mungkin bisa terjadi kalau kamu bisa mengambil keputusan yang lain, karena itu bagaimanapun juga sudah di masa lalu, seperti itu ya. Itu akan menjadi jauh lebih produktif untuk kamu agar bisa lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaan kamu dan juga maju ke depan terus, jadi kamu nggak stuck di belakang. Dan mudah-mudahan ini juga bisa berlangsung baik, membawakan pengaruh yang positif untuk kelangsungan karir ataupun bisnis kamu ya di bulan Desember ini ataupun di bulan-bulan berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya para Pisces. Dalam sisi keuangan, kalau dari sisi keuangan di sini aku lihat kalau di bulan Desember ini segala sesuatunya akan cenderung stabil ya. Kamu tidak perlu khawatir dengan keadaan finansial kamu, tidak akan terlalu goyah. Kamu tidak perlu khawatir dengan keadaannya akan goyang atau bagaimana. Kalau aku lihat tidak akan ada pengeluaran-pengeluaran besar. Mungkin ada beberapa pengeluaran darurat atau pengeluaran tidak terduga, tetapi cenderung jumlahnya tidak terlalu besar di sini kalau aku lihat, karena sini ada Two of Pentacles ya yang menggambarkan suatu kestabilan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Oke, tetapi tentunya yang bisa kamu pertimbangkan adalah tetap seimbangkan ya antara pendapatan dengan pengeluaran kamu. Oke, jangan sampai nih kamu berpikir bahwa segala sesuatunya akan stabil maka kamu akan pada akhirnya menjadi boros. Nah, itu tentunya sifat yang ataupun tindakan yang kurang baik ya jadinya. Tapi aku yakin kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Nah, kebetulan di sini ada Ace of Cups sama The Fool ya. Di sini kalau ada budget lebih ya, mungkin kalau kamu ada tabungan lebih ya setelah kamu sisihkan semuanya untuk kebutuhan kamu, pengeluaran rutin kamu, dan masih ada sisa sedikit yang bisa kamu pakai untuk rekreasi misalkan gitu ya. Disarankan kamu bisa mencoba melakukan aktivitas apapun yang benar-benar bisa menyenangkan diri kamu. Me time ya istilahnya ya. Ya, me time ya, waktu untuk diri kamu sendiri. Karena di sini ada Ace of Cups. Jadi kamu melakukan aktivitas apapun yang membuat kamu menyayangi diri kamu sendiri. Istilahnya memberikan penghargaan ataupun reward kepada diri kamu sendiri.
Untuk kamu yang mungkin sudah bekerja keras selama ini, mungkin untuk kamu yang sudah banyak menahan perasaan selama ini, mungkin untuk kamu yang sudah banyak berkorban untuk orang lain selama ini. Nah, inilah saatnya kamu agak ya egois sedikit lah ya dalam tanda kutip untuk istilahnya meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Oke, aktivitas apapun itu yang memang sesuai dengan satu kesukaan ataupun hobi kamu, dan kedua tentunya sesuai dengan budget kamu. Oke, untuk kamu yang mungkin berencana untuk traveling dan memang budgetnya memungkinkan, lakukanlah. Kalau memang tidak memungkinkan ataupun memang untuk kamu yang tidak suka traveling, mungkin kamu bisa mencari aktivitas-aktivitas di sekitar rumah kamu. Mungkin nonton bioskop sendiri, mungkin makan sendiri, ataupun pergi makan dengan teman-teman ya. Istilahnya lakukanlah aktivitas apapun yang membuat kamu merasa gembira terhadap diri kamu sendiri. Intinya adalah seperti itu. Oke? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk karir dan keuangan kamu di bulan Desember 2021. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara di bulan Desember ya. 5 kartu di bawah ada Three of Pentacles, The Chariot, Page of Wands, Page of Swords, dan King of Wands. Oke, ini nggak ada cup sama sekali ya dalam dalam asmaranya. Hanya bottom of the deck-nya aja Knight of Cups. Oke, jadi sebenarnya mungkin dalam hati kamu itu sebenarnya kamu tetap menginginkan seorang pasangan. Oke, dalam hati terdalam kamu. Kamu menginginkan seseorang yang bisa melihat kekurangan kamu dan kelebihan kamu. Istilahnya menghargai kelebihan kamu dan menerima kekurangan kamu. Melihat kamu apa adanya, istilahnya seperti itu. Dimana kamu nggak perlu berpura-pura menjadi orang yang ceria setiap saat. Kamu nggak perlu berpura-pura menjadi orang yang tegar, istilahnya orang yang kuat ataupun orang yang humoris setiap saat. Bahwa ada saat-saatnya juga loh kamu ingin bersedih, saat-saatnya juga loh kamu ingin tertawa, saat-saatnya ingin kamu romantis. Nah, kamu ingin ada orang di mana kamu bisa nyaman mengungkapkan semua ekspresi perasaan kamu gitu. Sebenarnya itu yang kamu inginkan. Nah, tapi memang kalau aku lihat di sini fokus kamu yang utama sekarang itu justru nggak ke sana. Oke, mungkin ini hanya ada di dalam hati terdalam kamu. Karena fokus kamu justru di sini, kamu sedang sibuk berkarir di sini ya. Sedang sibuk karir, networking, memfokuskan energi kamu ke pekerjaan ataupun bisnis yang mungkin sedang kamu rintis sekarang. Oke. Dan di sini juga ada The Chariot. Mungkin beberapa dari kamu juga sedang fokus banget untuk istilahnya untuk lebih untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, self improvement lah ya istilahnya. Oke, mungkin ada beberapa dari kamu yang mengikuti event ataupun seminar di sana sini, mengikuti kegiatan networking. Mungkin ada beberapa dari kamu yang mungkin lebih mulai teratur untuk berolahraga, untuk nge-gym dan sebagainya. Oke. Dan itu semua kamu lakukan agar kamu merasa menjadi lebih percaya diri dan lebih berkembang sebagai seorang pribadi gitu ya. Sebenarnya kamu sedang memfokuskan energi kamu itu justru lebih banyak ke arah sana, ke arah self improvement untuk mengembangkan diri kamu sendiri dan ke arah bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang lebih mapan sebenarnya. Oke? Dan ini benar-benar nggak masalah. Oke, bukan berarti kamu saking sibuk dengan diri sendiri dan akhirnya kehidupan asmara kamu jadi terlantar. Bukan. Justru ketika kamu memfokuskan semua energi kamu untuk mengembangkan diri kamu sendiri, disitulah kamu mulai akan lebih bersinar. Dan orang-orang yang tepat justru yang akan menghampiri kamu nantinya. Oke? Mungkin kalau aku lihat selama ini lebih sering kamu yang mulai bertindak duluan ya. Ketika misalkan kamu suka dengan seorang, mungkin kamu berusaha untuk mengajak dia kenalan duluan, mungkin kamu berusaha yang mendekati dia duluan, mungkin kamu yang ngasih kode duluan gitu ya. Mungkin seringkali kamu yang baper duluan juga, mungkin juga seringkali kamu yang akhirnya disia-siakan juga gitu. Nah, kamu merasa bahwa diri kamu itu lebih pantas gitu loh. Kamu itu mulai merasa bahwa diri kamu itu pantas mendapatkan yang baik. Dan ketika kamu menyukai seseorang, kalau orang itu nggak suka sama kamu ya berarti ya sudah gitu. Dan sekarang justru fokus kamu adalah kamu lebih berfokus untuk menjadi orang yang diinginkan gitu. Bukan orang yang diinginkan ya. Lebih berfokus menjadi orang yang kamu inginkan dalam seorang pasangan gitu. Istilahnya gini, kamu menginginkan seorang pasangan yang baik, pasangan yang setia,
pasangan yang terus berjuang untuk mengembangkan diri sendiri supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sekarang kamu memfokuskan diri agar kamu juga bisa menjadi orang seperti itu, gitu loh. Oke. Nah, justru ketika kamu memfokuskan semua energi kamu menjadi orang yang lebih baik, orang-orang yang tepat justru nanti yang akan menghampiri kamu di sini. Oke, entah di bulan Desember ini ataupun di bulan-bulan berikutnya. Percaya sama aku. Mungkin mulai akan ada di sini, walaupun gak ada Wheel of Fortune ataupun The World ya. Di sini kalau aku lihat mungkin aja di bulan Desember ini secara nggak terduga mulai akan ada orang yang justru sekarang mulai mendekati kamu gitu. Jadi agak kebalik sekarang. Jadi orang yang mulai mengajak kamu kenalan, mungkin ada orang yang akhirnya tertarik sama kamu, orang yang menjadi penasaran sama kamu gitu. Dan kamu bukan berarti nggak tertarik sama mereka, tetapi karena fokus kamu itu tuh bukan ke arah relationship lagi, tapi fokus kamu adalah bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih pantas untuk dalam sebuah pasangan, dan kamu juga menuntut hal yang sama dengan dia gitu loh. Dan itu yang akan membuat kamu itu menjadi sangat-sangat menarik lah, istilahnya seperti itu. Oke, jadi tetap pertahankan ya para Pisces untuk fokus energi kamu di bulan Desember ini. Mudah-mudahan ini segera terwujud dan kamu bisa segera ditemukan ya, bukan menemukan lagi, ditemukan oleh orang yang tepat. Oke. Nah, kalau aku lihat dari sisi satunya, untuk teman-teman Pisces yang sudah ada dalam suatu relationship ataupun dalam suatu hubungan, tetap ini aku lihat, tetap luangkan waktu ya untuk komunikasi secara teratur ya, di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela rutinitas kalian di situ ya. Karena di sini ada Three of Pentacles ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang mulai agak jarang komunikasi, mungkin jarang ngobrol, mungkin jarang ketemuan karena rutinitas dan aktivitas kalian ya, kesibukan kalian sehari-hari gitu ya. Tetap luangkan waktu ya untuk komunikasi secara teratur. Dan di sini karena di bottom of the deck-nya tadi ya kita kaitkan ya, Knight of Cups itu adalah romantisme, bisa diartikan seperti itu juga. Sebisa mungkin di bulan Desember ini luangkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa romantis dengan pasangan kamu. Oke, yang bernuansa romantis tentunya ini disesuaikan sekali lagi dengan situasi dan kondisi dan kenyamanan kalian berdua. Oke, entah mungkin kalian bisa ke bioskop berdua, nonton berdua, itu juga menurut aku juga salah satu hal yang romantis ya. Untuk kamu yang mungkin budgetnya sedikit lebih ya, mungkin bisa kamu ajak candlelight dinner ya, misalkan seperti itu ya. Ataupun misalkan makan di tempat-tempat yang sederhana, tetapi yang penting ada nuansa romantisnya. Oke, itu akan benar-benar menjadi energi utama ya, karena justru energi utamanya ini romantisme di sini. Oke, carilah aktivitas apapun yang menurut kamu bisa memiliki nuansa romantis, dan itu dijamin akan lebih memudahkan kalian untuk terkoneksi secara emosional satu sama lain, dan tentunya itu akan membuat kalian menjadi lebih dekat. Oke, karena kalau aku lihat memang aktivitas ataupun rutinitas kalian itu tetap agak susah ya untuk di-adjust ya. Karena itulah sesedikit apapun waktu yang bisa kalian luangkan untuk satu sama lain itu harus benar-benar dimanfaatkan. Nah, itulah mungkin tantangan juga ya untuk kamu, bagaimana cara menyiasatinya di sela-sela kesibukan kamu untuk menemukan aktivitas romantis, kegiatan romantis yang bisa kalian nikmati berdua. Oke? Good luck untuk kamu ya para Pisces, dan semoga hubungan kalian tetap langgeng, tetap berjalan dengan mulus hingga ke jenjang hubungan yang lebih serius sesuai dengan ekspektasi kalian berdua. Good luck untuk kamu para Pisces. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.